Halo semuanya, selamat datang podcast atau lebih tepatnya Senior Plus Menit. Dan di episode ini kita akan ngomongin soal after match Vietnam versus Indonesia dengan skor akhir 0-1. Yang mana skor ini tuh tidak bikin kita happy. Walaupun begitu, kita juga bisa membayangkan gitu skor tersebut memang sepertinya akan terjadi gitu. Bahkan lebih buruk lagi, kita ngebayangin timnas Indonesia mungkin akan dibantai. Gua ngeprediksi video sebelumnya, gue bilang bahwasanya mungkin timnas Indonesia akan dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 0-2. Tapi alhamdulillah itu terjadi. Tapi itu juga nggak bisa bikin kita happy gitu. Oke, kita masuk ke babak pertama. Di babak pertama kita ada inisiasi untuk bisa menyerang, tapi juga kita disadarkan oleh Vietnam, lu nggak bisa nyerang, lu harus bertahan. Dan pada akhirnya babak pertama kita bermain dengan bertahan. Dan sebusuk-busuknya timnas Indonesia, seharusnya sih nggak bisa bikin Vietnam langsung nyetak gol gitu. Tapi ya akhirnya nggak terjadi gol juga di babak pertama. Tapi kayaknya bikin Sinteyong itu kesel gitu. Saking keselnya Sinteyong, menit 38 ada pergantian pemain. Rivaldo digantikan oleh Strike kalau nggak salah, atau siapapun itu, intinya ada pergantian pemain di menit 38 yang mana menandakan bahwasanya Sinteyong ini nggak cukup happy gitu melihat babak pertama. Dan kita pun sama gitu, babak pertama ini busuk banget. Walaupun busuk, ya babak pertama masih oke lah secara defending gitu, secara permainan bertahan timnas Indonesia masih oke. Walaupun kita rasa-rasanya di babak pertama itu kayak nunggu waktu, ini menit keberapa ini gol nih. Untungnya nggak ada gol yang terjadi di babak pertama, tapi kita masih punya harapan gitu. Kita berharap biasanya timnas Indonesia itu di babak pertama emang busuk, tapi kayaknya di ruang locker itu, ruang ganti pemain itu biasanya kayaknya ya timnas Indonesia tuh sering dicaci maki sama Sinteyong gitu. Jadi babak kedua tuh bergairah gitu, sampai akhirnya bisa membalikan keadaan. Tapi anehnya di pertandingan kali ini tuh nggak terjadi gitu. Di babak kedua makin parah menurut gua serangan yang diberikan oleh Vietnam, walaupun terjadi di akhir-akhir pertandingan. Dan di babak kedua menurut gua ya, kayaknya ada sih gertakan dari Sinteyong, main yang bener bangsat kayak gitu. Karena ada beberapa peluang yang diciptakan oleh pemain Indonesia. Ada 3 gue catat peluang yang penting, dan kedua peluang tersebut terjadi begitu cepat ya. Karena seperti biasa timnas Indonesia bermain dengan counter attack. Seperti gue bilang, counter attack hanya bisa dilakukan oleh tim yang bisa melakukan counter attack dengan sempurna. Kalau melakukan counter attack dengan sempurna, pasti resultnya atau hasilnya itu dengan gol atau terjadi gol. Sayangnya counter attack Indonesia tidak begitu sempurna. Peluang pertama, satu-satunya peluang pertama ketika Detan, komentatornya bilang di situ Detan itu ingin jebol lah, ingin nendang, ingin shooting, tapi gue lihat Detan itu dia mau umpan, dia udah oper, udah mau passing, cutback ke Rafael Strike, tapi ada pemain bertahan dari Vietnam dan itu digagalkan. Dan peluang kedua Rafael Strike, dia melakukan finishing dan finishingnya busuk. Seperti biasa Rafael Strike finishingnya masih belum kacau gitu ya, masih belum akurat lah, selalu digagalkan, entah itu karena dia sendiri, entah itu pemain bertahan lawan. Nah, di babak kedua ini memang kita masih berharap gitu ya agar terjadinya gol gitu. Tapi kita juga menekan harapan kita untuk jangan terlalu berharap. Dan pada dasarnya kita harus tahu gitu, timnas Indonesia ini umurnya rata-rata 17, 18, 19, 20. Sedangkan timnas Indonesia sedang melawan Vietnam yang skuad utama, bukan skuad B, bukan skuad usia mudanya. Walaupun pemain Vietnam itu banyak usia mudanya, mereka sudah menjadi tim yang utama. Nggak ada pergantian ini itu gitu. Nggak ada rotasi segala macamnya. Intinya gue bilang di sini, Vietnam itu sudah paten gitu ngejalanin pemain-pemainnya. Beda dengan kita yang masih rotasi ini itu, masih berganti pemain ini itu, masih menggunakan usia muda. Makanya
Gue juga menyayangkan sekali bahwa si Arhan Pratama main di situ. Gue menyayangkan Asnawi main di situ karena seperti gue bilang di video sebelumnya, kalau lu udah ada di level yang tinggi terus lu malah main di Tarkam kasalnya nih, ya lu akan menyesuaikan dengan apa yang ada gitu. Dan gue takutnya adalah ketika lu main di level profesional lagi, kualifikasi Piala Dunia, lu masih menggunakan strategi, menggunakan cara permainan yang ada di level Tarkam tadi. Level Piala AFF itu Tarkam menurut gua. Enggak juga sih, enggak Tarkam juga. Tapi ya levelnya tuh udah beda menurut gua. Nah, walaupun begitu, kita harus kasih kredit ke beberapa pemain seperti Asnawi Mangkualam itu bagus ya. Marcelino nggak diturunkan karena takut cedera mungkin atau mungkin takut lebih dibully lagi oleh warganet Indonesia. Dan Cahya Supriyadi, gokil. Cahya Supriyadi cukup epic di pertandingan kali ini, dan dia membawa nama Karawang tuh jauh lebih harum gitu. Karena dia orang Karawang, by the way. Gue juga orang Karawang, jadi gue happy liatnya Cahya Supriyadi. So, ini semua udah selesai. Masih ada satu pertandingan lagi melawan Filipina. Kita udah pasti menang sih ya kalau lawan Filipina, tapi jangan terlalu berbangga hati juga ya. Kita harus bisa memanfaatkan situasi gitu. Lawan Filipina kita hampir sering menang kok. Apa kita pernah kalah ya? Coba lu tulis di kolom komentar, kita pernah kalah atau enggak lawan Filipina. Intinya gue yakin timnas Indonesia akan menang lawan Filipina, karena tadi gue prediksi timnas Indonesia akan kalah gitu 0-2. Walaupun gak kejadian 0-1 ya oke lah. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Gimana menurut lu? Apakah kita masih ada peluang untuk bisa lolos ke semifinal Piala Ciki-Ciki ini, atau kita akan justru masuk final melawan Vietnam lagi? Ya, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Senior Belasan Menit. Dan